أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan sama-sama belajar tata cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diperhatikan wahai saudaraku bahwa wudu ini adalah bagian daripada syarat sahnya solat. Artinya ketika kita berwudu untuk mengerjakan solat, namun wudu yang kita lakukan itu tidak sempurna, maka akan berdampak kepada solat yang akan kita kerjakan. Oleh karena itu perlu kiranya kita mengetahui bagaimana tata cara wudu yang benar menurut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kita lakukan adalah tentunya berniat. Niat letaknya dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Niat adanya di dalam hati. Ketika seseorang beranjak untuk menuju tempat wudu, berarti sudah ada niat. Namun jika dia ingin memantapkan niat itu lagi, di saat dia berwudu, dia ucapkan dalam hatinya, alangkah lebih afdolnya. Ini yang pertama, niat. Bagaimana lafaz niat? Lafaz niat tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa lafaz tertentu, tidak ada. Lafaz itu sesuai dengan niat kita. Ketika kita ingin berwudu, keinginan kita ingin berwudu, itu sudah ada niat. Jadi tidak perlu menghafal lafaz-lafaz tertentu, karena itu akan memberatkan kaum muslimin untuk menghafalnya. Yang pertama. Yang kedua, membaca bismillah. Baca bismillah. Baik, saya akan praktekkan satu persatu dari gerakan tata cara wudu ini. Yang pertama niat, yang kedua adalah membaca bismillah. Bismillah itu dibaca. Jadi tidak dalam hati. Baca bismillah. Baik, perhatikan. Untuk membuka keran, kami ingatkan kepada saudaraku agar tidak membukanya sampai mentok keran tersebut. Jangan seperti ini, karena ini akan pemborosan terhadap air. Padahal yang kita pakai itu hanya sedikit. Maka yang terbuang dari air tersebut adalah banyak sekali, sehingga perkara ini tidak dibenarkan di saat kita berwudu. Baik. Yang pertama yang kita lakukan selain memperhatikan air, perhatikan airnya hanya sedikit saja. Kita tidak membutuhkan air terlalu banyak, karena ada larangan dari Rasulullah SAW untuk berlaku boros terhadap air di saat kita berwudu. Perhatikan. Setelah niat baca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Seperti ini. 1, 2, 3. Setelah mencuci kedua telapak tangan, kumur-kumur sekaligus memasukkan air ke hidung. Dihirup air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Saya praktekkan. Ambil air secukupnya. Dengan satu kali cidukan ini, sebahagiannya untuk kumur-kumur dan sebagiannya masukkan ke hidung. Dan mengeluarkannya dengan menggunakan tangan kiri. Mengeluarkan air dari hidung tadi dengan tangan kiri. Sekali lagi. Untuk kumur-kumur, air itu memang harus digoyang di dalam mulut. Tidak dengan seperti ini. Tidak. Baik. Setelah kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, lalu kemudian setelah itu membasuh wajah. Mana yang dikatakan wajah? Kata para ulama,
Wajah itu adalah segala sesuatu yang tampak terlihat ketika kita berhadapan. Kita berhadapan nih. Nah, setiap anggota wajah yang ada di depan ini, yang kita bisa melihatnya langsung, itu adalah wajah. Kata para ulama, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, nih tempat tumbuhnya rambut, sampai dagu. Lalu kemudian dari kuping, ini ada seperti kulit yang tumbuh di kuping, di sini, sampai tempat tumbuhnya daging di sini, yang di sebelah kuping. Nah, ini adalah wajah. Wajah yang wajib terbasui oleh air wudhu kita. Baik, kita praktekkan. Ambil air secukupnya. Kemudian diusap. Diratakan. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Baik, setelah wajah, maka kita berpindah kepada anggota wudhu yang berikutnya, tangan. Para ulama mengatakan boleh tangan kiri dulu, lalu tangan kanan, dan sunnahnya adalah dimulai dari tangan kanan. Tangan kanan baru kemudian tangan kiri. Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita lihat, idza kumtum ilas salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum dari sini ilal marafiq, sampai siku. Jadi cara berwudu yang benar, artinya yang benar di sini adalah yang afdalnya adalah dari tangan. Ini tangan kita, aliri, lalu kita ratakan dengan tangan kita. 1, 2, 3. Sebaliknya kiri, 1, 2, 3. Namun tidak mengapa jika ada sebagian kaum muslimin yang mereka berwudu namun sikunya terlebih dahulu. Tidak ada masalah. Seperti ini. Tidak ada masalah. Namun kalau kita merujuk kepada Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, perintahnya adalah dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Atau tidak dia ratakan. Tidak dia ratakan dengan tangannya, bantuan tangannya. Namun dia menadakan tangannya ke air begini saja. Insya Allah tetap sah wudunya. Tidak mengapa. Namun sunnahnya sekali lagi kami jelaskan bahwa ini air boleh langsung ditumpahkan gini, lalu dibantu oleh tangan kirinya untuk meratakannya. Ini sunnahnya seperti itu. Jadi ada tangan kiri yang membantu untuk meratakannya. Baik. Setelah tangan, lalu kemudian kepala. Wamsahu biru'usikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wamsahu. Kepala itu tidak dibasuh, tapi diusap saja. Perhatikan. Jadi tidak dibasuh. Ada orang mengambil air hingga penuh di telapak tangannya, lalu dia siramkan ke rambutnya atau ke kepalanya. Ini hal yang keliru, karena kepala itu bukan anggota wudhu yang harus dibasuh, tapi diusap. Caranya adalah ambil air sedikit saja, sedikit, lalu kita air yang tadi masih ada di tangan, tinggalkan hanya membasahi telapak tangan kita saja. Jadi ambil air sehingga sudah terlihat basah telapak tangan kita, lalu kita usap ke kepala sampai ke tengkuk. Lalu dalam hadis yang lain balik lagi ke depan. Sisa air yang basah ya ada di tangan kita ini untuk telinga. Sekaligus untuk telinga. Sekali lagi kami ulangi. Ambil air, lalu kemudian basuh kepala, usap kepala dari depan sampai ke tengkuk belakang sini. Lalu tarik lagi ke depan. Sekaligus telinga. 1 kali. Cukup 1 kali. Boleh juga kata para ulama hanya sekedar sekali saja, sekali usap sampai dari depan ke belakang.
lalu telinga, boleh, tidak mengapa. Bahkan ada sebagian ulama yang mereka berpendapat bahwa untuk mengusap kepala hanya sebagian saja, walaupun sebagian kecil, sepertiganya atau setengahnya atau beberapa helai saja. Ada sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut. Apakah sah wudunya? Sah wudu tersebut menurut mazhab itu gitu. Mazhab itu ya menurut mereka wudu seperti itu adalah wudu yang dibolehkan. Artinya sah wudu apabila melakukan cara wudu hanya sebahagian saja seperti ini. Sebagian saja. Atau mungkin lebih banyak daripada itu sampai ke sini. Dan tidak ada masalah. Insya Allah sah, wudu tersebut sah, tapi menurut sebagian mazhab. Wallahu a'lam, pendapat yang saya lebih cenderung kepadanya adalah alangkah lebih baiknya ketika kita mengusap kepala, usaplah keseluruhannya. Karena hadis yang menjelaskan perkara itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang menjelaskan tentang perkara itu adalah hadis yang sahih dan cukup hanya satu kali saja. Baik, telinga sudah saya jelaskan tadi. Kata Rasulullah SAW, telinga itu adalah bagian dari kepala. Rasulullah SAW mengatakan telinga itu bagian kepala. Jadi setelah kita selesai mengusap bagian kepala kita, sekaligus telinga. Baik, setelah itu yang terakhir adalah anggota wudu kaki. Dimulai dari kaki kanan. Hati, wahai saudaraku, terkadang banyak sekali kaum muslimin yang terlalu tergesa-gesa dalam berwudu sehingga tumitnya ini tidak basah. Tergesa-gesa. Jadi air banyak dia buka seperti ini, namun dia cuma seperti ini. Ternyata ada bagian kakinya yang tidak terkena air. Nah, orang yang berwudu seperti ini terancam api neraka. Rasulullah SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celaka, neraka wail. Bagi siapa? Bagi orang yang berwudu namun tidak sempurna. Bagian anggota wudunya itu ada yang tidak basah. Nah, ini hati-hati. Jadi perhatikan kaki, untuk kaki buka secukupnya. Lalu dibantu dengan tangan kiri untuk menyelah-nyelah di jari jemarinya. Lalu kemudian diratakan dengan tangan 1 kali, 2 kali, kemudian 3 kali. Begitu juga dengan kaki kiri. 1 kali, 2 kali. Ingat, jari jemari ini usahakan untuk diratakan di sela-sela dengan jari jemari tangan kita. Baik. Nah, jika dia seorang yang berjenggot tebal, maka disunahkan untuk menyelah-nyelah jenggotnya, atau jenggotnya sampai ke bawah sini. Usap jenggotnya. Usap jenggotnya sampai ke sini. Diusap gini. Lalu kemudian di sela-sela di bagian tempat di mana jenggotnya itu tumbuh. Ya. Barakallahu fikum. Baik, saudaraku, setelah berwudu kita disunahkan untuk membaca doa. Ada beberapa versi doa. Dalam hadis yang lain menjelaskan cukup membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Ada lagi versi yang lain ditambah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada juga doa yang lain yang menjelaskan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa juga dibaca, boleh dibaca setelah selesai wudu. Baik, secara ringkas saya akan praktekkan sekali lagi tanpa saya menjelaskan. Saya akan praktekkan dari awal sampai akhir dengan cara yang ringan insyaallah, dengan cara yang mudah untuk saya praktekkan, dan saya tidak menjelaskannya lagi. Baik, bisa saudaraku perhatikan cara berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillah.
Demikian wahai saudaraku, tata cara wudhu secara ringkas dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan atau pembelajaran bagi kita untuk bisa lebih memperbaiki lagi tata cara wudhu kita, agar wudhu kita sempurna dan salat yang akan kita lakukan pun sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.